Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi biofarmasetika mengenai sediaan rektal. Yang pertama kita masuk untuk anatomi dan fisiologi dari rektum, di mana luas permukaan rektum memiliki luas permukaan yang relatif kecil dibandingkan usus halus karena tidak memiliki fili atau mikrofili. Akibatnya, kemampuan absorpsinya itu lebih terbatas, sehingga hanya obat tertentu yang efektif diberikan secara rektal. pH rektum itu berkisar antara 6,5 sampai 7,5, yang mana ini merupakan pH netral dan memiliki kapasitas buffer yang rendah. Perubahan pH tidak terlalu mempengaruhi ionisasi obat secara signifikan dibandingkan lambung atau usus. Vaskularisasi terdiri dari 3 sistem vena. Yang pertama itu ada vena hemoroid superior ke vena porta atau menuju hati, dan vena hemoroid media dan inferior menuju ke sirkulasi sistemik, di mana hal ini memungkinkan sebagian obat menghindari efek lintas pertama atau first pass metabolism jika diserap di bagian bawah rektum. Selanjutnya, mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal, di mana difusi pasif utamanya itu obat berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah melewati membran mukosa. Kemudian dia dipengaruhi oleh lipofilisitas dan derajat ionisasi obat. Difusi terfasilitasi menggunakan protein pembawa tetapi tanpa energi. Kemudian perannya itu kecil dalam absorpsi rektal. Transportnya itu aktif membutuhkan energi dan melibatkan carrier spesifik. Jarang terjadi pada sebagian besar obat rektal. Tahapan proses absorpsi, obat dilepaskan dari basis suppositoria, obat larut dalam cairan rektal, obat berifusi melalui mukosa, dan obat masuk ke sirkulasi darah. Kemudian selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi absorpsi, di mana absorpsi obat melalui rektal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dibagi menjadi faktor fisiologis dan fisikokimia. Yang mana kedua faktor ini itu berperan dalam menentukan seberapa cepat dan seberapa besar obat dapat mencapai sirkulasi sistemik. Yang pertama ini faktor fisiologis, di mana ini meliputi kondisi isi rektum atau kolon, di mana keberadaan feses ini dapat menghambat kontak obat dengan mukosa sehingga menurunkan absorpsi. Di mana selain itu, volume cairan rektal yang sedikit juga dapat membatasi pelarutan obat. Rute drainase vena sangat mempengaruhi bioavailabilitas obat karena bagian atas rektum terhubung ke sistem vena porta sehingga obat mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Sedangkan bagian bawah rektum langsung menuju sirkulasi sistemik sehingga mengurangi efek lintas pertama. Posisi suppositoria dalam rektum ini juga menjadi faktor penting dalam menentukan jalur absorpsi ini. Yang kedua di sini faktor fisikokimia, yang mana sifat fisikokimia obat sangat menentukan proses absorpsi. Karena kelarutan obat dalam cairan rektal menjadi faktor utama, obat harus larut terlebih dahulu sebelum diserap. Koefisien partisinya itu atau lipofilisitas juga penting karena obat harus memiliki keseimbangan antara kelarutan dalam air dan kemampuan menembus membran lipid. Obat yang terlalu hidrofilik sulit menembus membran, sedangkan yang terlalu lipofilik sulit larut dalam cairan rektal. Ukuran partikel juga mempengaruhi kecepatan pelarutan, seperti misalnya partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga meningkatkan laju disolusi dan absorpsi. Kemudian di sini pengaruh basis suppositoria terhadap laju pelepasan obat. Di sini berdasarkan beberapa aspek. Untuk yang pertama sifat dasarnya itu untuk basis lemak bersifat lipofilik atau lemak. Untuk basis larut air bersifat hidrofilik atau larut air. Kemudian aspek yang kedua, mekanisme pelepasan obat. Untuk basis lemaknya itu meleleh pada suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Untuk basis larut airnya itu larut dalam cairan rektal. Kemudian aspek yang ketiga, proses liberation.
Untuk basis lemaknya itu pelelehan basis melepaskan obat. Untuk basis larut air, disolusi basis melepaskan obat. Aspek yang berikut kesesuaian obat, di mana basis lemaknya itu cocok untuk obat hidrofilik. Kalau yang larut air cocok untuk obat lipofilik. Kemudian kecepatan pelepasan, untuk basis lemak cepat untuk obat hidrofilik, lambat untuk lipofilik. Kalau basis larut air relatif lebih stabil dan efektif untuk obat lipofilik. Untuk kelebihan dari basis lemak itu cepat meleleh dan nyaman digunakan. Kalau basis larut air, pelepasan obatnya itu lebih terkontrol dan stabil pada suhu kamar. Untuk kekurangan dari basis lemak, obat lipofilik sulit dilepas dan sensitif terhadap suhu. Kalau yang basis larut air dapat menyebabkan iritasi serta menarik air atau efek dehidrasi lokal. Lalu aspek yang terakhir di sini pengaruh terhadap absorpsi, di mana basis lemak bergantung pada kemampuan obat keluar dari basis lemak. Kalau yang basis larut air meningkatkan pelepasan obat ke cairan rektal. Sekian dan terima kasih.